Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam Rahayu. Sedulur kabeh. Semoga panjenengan semua yang sedang menonton video ini selalu diberi kesehatan lahir batin, kelancaran rezeki, ketentraman hati, dan kejernihan pikiran. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, monggo, silakan panjenengan balas salam di kolom komentar. Tulis juga dari mana panjenengan menonton, supaya kita bisa saling menyapa sebagai satu keluarga spiritual. Kalau panjenengan merasa konten seperti ini menenangkan, jangan sungkan untuk tekan tombol like, supaya energi baiknya ikut menyebar lebih luas. Tarik napas sebentar. Hembuskan perlahan. Kita masuk dengan hati yang tenang. Panjenengan pernah tidak merasa hidup tiba-tiba seperti didorong keras oleh keadaan? Bukan didorong pelan-pelan, tapi seperti dipaksa naik kelas? Rencana berantakan, hubungan diuji, rezeki berubah arah, bahkan cara berpikir terasa tidak sama lagi seperti dulu. Padahal panjenengan tidak sedang mencari perubahan. Pertanyaannya, apakah ini kebetulan? Atau memang ada siklus takdir yang sedang bekerja? Dalam hitungan Jawa, khususnya bagi panjenengan yang lahir dengan weton Legi, tahun 2026 disebut-sebut sebagai titik balik besar. Bukan sekadar ganti tahun, tapi pergantian level hidup. Masalahnya, mau siap atau tidak, energi itu tetap bergerak. Nah, di video ini, kita akan ngobrol pelan-pelan. Tidak untuk menakut-nakuti, tidak untuk menggurui, tapi untuk memahami pesan semesta yang mungkin sedang mengetuk batin panjenengan. Dalam tradisi kejawen, weton bukan hanya soal hari lahir. Ia adalah peta karakter, kecenderungan jiwa, sekaligus ritme perjalanan hidup seseorang. Weton Legi dikenal membawa energi manis, penyejuk, penuh welas asih. Tapi justru karena itu, Legi sering terlalu nyaman di zona aman, terlalu banyak mengalah, terlalu lama menunda perubahan besar. Tahun 2026, menurut perhitungan energi siklus, menjadi fase kenaikan kelas bagi banyak pemilik weton Legi. Bukan naik kelas yang nyaman seperti pindah ruang kelas, tapi naik kelas yang kadang disertai ujian. Mari kita bahas perlahan, dalam 5 poin utama, supaya panjenengan bisa membaca tanda-tandanya dengan jernih. 1. Legi dan karakter dasarnya. Versi pengembangan baru. Sedulur, ketika orang Jawa menyebut Legi, yang terbayang bukan sekadar rasa manis di lidah, tapi juga rasa nyaman di hati. Energi Legi itu seperti cahaya lampu temaram di malam hari. Tidak menyilaukan, tidak mencolok, tapi membuat siapapun yang mendekat merasa aman. Banyak pemilik weton Legi tumbuh sebagai pribadi yang menenangkan, mudah memahami perasaan orang lain, dan cenderung menghindari gesekan. Dalam pergaulan, mereka sering menjadi penyejuk suasana. Dalam keluarga, sering jadi penyangga emosi. Tanpa sadar, keberadaan mereka membawa rasa damai. Namun di balik kelembutan itu, ada pola batin yang sering tidak disadari. Legi terbiasa mendahulukan perasaan orang lain dibandingkan kebutuhan dirinya sendiri. Mereka lebih memilih mengalah daripada memperpanjang konflik. Kalimat seperti, "Tidak apa-apa, aku saja yang menyesuaikan," sering muncul dari hati yang tulus, tapi lama-lama bisa mengikis batas diri. Seperti air yang terus mengalah mengikuti bentuk wadahnya, sampai lupa bentuk aslinya sendiri. Disinilah Legi perlu belajar mengenali jati diri, bukan hanya sebagai penyenang orang lain, tapi sebagai pribadi yang punya arah dan nilai hidup sendiri. Sesepuh Jawa pernah berpesan, "Ati alus kui berkah, nanging yen kakehan ngalah, awake dewe ieso kelangan teges." Hati lembut itu anugerah, tapi kalau terlalu sering mengalah, diri sendiri bisa kehilangan makna. Banyak Legi yang sebenarnya punya potensi besar, kepekaan intuisi, kecerdasan rasa, kemampuan membaca situasi. Sayangnya, potensi ini kadang tertutup oleh rasa sungkan, takut menyakiti, atau takut dianggap berubah. Akibatnya, hidup berjalan aman, tapi tidak sepenuhnya bertumbuh. Pada titik tertentu, Legi mulai merasakan kekosongan halus. Hidup berjalan, pekerjaan ada, relasi ada, tapi ada ruang batin yang terasa belum terisi. Bukan kurang materi, bukan juga kurang teman, tapi seperti ada panggilan yang belum dijawab. Rasa ini sering muncul sebagai kegelisahan kecil, kebosanan samar, atau pertanyaan batin yang sulit dijelaskan. Ini bukan tanda kurang bersyukur, tapi tanda jiwa mulai meminta ruang berkembang. Seperti biji yang sudah terlalu lama berada di tanah,
Ia mulai mendesak keluar mencari cahaya. Karakter Legi yang cinta damai kadang membuat perubahan terasa menakutkan. Karena perubahan berarti keluar dari kebiasaan lama, keluar dari pola aman, keluar dari peran yang sudah nyaman. Padahal hidup sejatinya adalah perjalanan bertahap menuju kedewasaan batin. Tidak ada jiwa yang ditakdirkan berhenti tumbuh. Jika pertumbuhan tidak diambil secara sadar, biasanya akan datang dalam bentuk dorongan tak terduga. Disinilah kita mulai memahami mengapa weton Legi sering mengalami fase, dipaksa berubah, dalam siklus hidupnya. Bukan karena salah, tapi karena terlalu lama bertahan di kenyamanan. Energi Legi memang diciptakan untuk membawa keseimbangan. Namun keseimbangan sejati bukan hanya tentang damai, tapi juga tentang keberanian menghadapi kebenaran diri. Maka, memahami karakter dasar ini penting sebagai bekal membaca tanda zaman. Kalau kita sudah mengenali pola kelembutan, kecenderungan mengalah, dan potensi besar yang tersimpan dalam diri Legi, kita akan lebih siap memahami kenapa tahun tertentu membawa getaran yang lebih kuat. Dari sinilah kita melangkah ke pemahaman berikutnya, tentang kenapa tahun 2026 disebut sebagai gerbang perubahan besar bagi weton Legi. 2026 sebagai gerbang perubahan, versi pengembangan baru. Sedulur, setelah kita memahami karakter dasar Legi yang lembut, penyejuk, dan cenderung mencari rasa aman, sekarang kita masuk ke pembahasan tentang waktu. Dalam kearifan Jawa, waktu bukan hanya kalender dan angka. Waktu adalah irama kehidupan. Ia membawa musim batin seperti alam membawa musim hujan dan kemarau. Ada masa menanam, ada masa menunggu, ada masa panen, dan ada masa membersihkan lahan. Tidak ada musim yang salah. Semua punya fungsi bagi keseimbangan hidup. Tahun 2026 hadir dengan getaran perubahan dan penataan ulang. Energinya mendorong manusia untuk mengevaluasi arah hidup, merapikan pilihan, dan berani menutup bab lama yang sudah tidak relevan. Bagi sebagian orang, energi ini terasa biasa saja. Namun bagi weton Legi yang cenderung stabil dan nyaman di zona aman, getaran ini terasa lebih kuat, seperti angin besar yang menggoyang pohon yang sudah lama berdiri di tempat yang sama. Sesepuh sering mengatakan, nalika angin gede teka, dudu kanggong rusak wit, nanging kanggo nguji oyot. Ketika angin besar datang, bukan untuk menghancurkan pohon, tapi untuk menguji akarnya. Tahun 2026 menguji akar batin Legi, nilai hidup, keberanian, kejujuran pada diri sendiri, dan kesiapan untuk tumbuh. Kalau akar kuat, pohon tidak roboh, justru semakin kokoh. Kalau akar rapuh, inilah saatnya memperbaiki pondasi batin. Energi perubahan ini bisa muncul dalam berbagai bentuk. Ada yang mengalami perubahan pekerjaan, pergeseran peran dalam keluarga, tantangan dalam hubungan, atau munculnya peluang baru yang menuntut keberanian. Tidak semua perubahan terasa nyaman. Kadang justru datang dalam bentuk kejutan yang memaksa kita berpikir ulang tentang pilihan hidup. Disinilah banyak Legi merasa seperti didorong oleh keadaan, seolah tidak diberi waktu terlalu lama untuk menimbang dengan aman. Namun perlu dipahami, dorongan ini bukan hukuman. Ia adalah undangan pertumbuhan. Seperti anak yang sudah waktunya belajar berjalan sendiri, orang tua harus melepaskan pegangan meski hati terasa berat. Jiwa Legi sebenarnya sudah matang. Hanya saja pikiran masih ingin bertahan di kenyamanan lama. Maka semesta membantu dengan menciptakan situasi yang membuat bertahan menjadi tidak lagi nyaman. Pada fase ini, banyak Legi mulai mempertanyakan ulang makna stabilitas. Apakah stabil berarti tidak berubah? Atau justru mampu menyesuaikan diri dengan perubahan? Apakah aman berarti tidak mengambil risiko? Atau berani melangkah dengan kesadaran? Pertanyaan-pertanyaan ini muncul bukan untuk membingungkan, tapi untuk membuka cakrawala batin agar lebih luas dan dewasa. Tahun 2026 juga membawa energi penyelarasan antara niat dan tindakan. Apa yang selama ini hanya dipendam dalam hati, mulai diminta untuk diwujudkan. Keinginan lama yang tertunda, bakat yang terabaikan, atau panggilan jiwa yang selama ini disimpan rapi, perlahan muncul ke permukaan. Bagi Legi, ini bisa terasa seperti gelombang besar yang menggerakkan perahu keluar dari dermaga. Awalnya menegangkan, tapi justru di lautan itulah pengalaman hidup bertambah luas. Ketika kita memahami bahwa 2026 adalah gerbang, bukan tembok, maka sikap batin berubah. Kita tidak lagi melawan arus, tapi belajar membaca arah angin. Kita tidak lagi bertanya, kenapa aku? Tapi, apa yang bisa kupelajari?
Kesadaran ini membuat proses perubahan terasa lebih bermakna dan tidak semata-mata melelahkan. Namun tentu, perubahan besar selalu meninggalkan jejak dalam kehidupan sehari-hari. Ada tanda-tanda halus yang bisa kita rasakan jauh sebelum peristiwa besar terjadi. Lalu bagaimana sebenarnya tanda-tanda bahwa seseorang, khususnya weton legi, sedang dipersiapkan untuk naik kelas? Mari kita lanjutkan ke poin ketiga. 3. Dipaksa naik kelas. Tanda-tandanya. Versi pengembangan baru. Sedulur, perubahan besar jarang datang dengan tanda yang terang benderang seperti papan petunjuk di jalan raya. Ia hadir pelan, menyusup lewat rasa, lewat kejadian kecil, lewat kegelisahan yang sulit dijelaskan. Bagi weton legi yang sensitif, tanda-tanda ini sering terasa lebih kuat karena kepekaan batinnya memang tajam sejak awal. Kadang panjenengan merasa ada sesuatu yang tidak lagi sama, meski secara lahiriah hidup terlihat normal. Salah satu tanda paling awal adalah munculnya rasa tidak nyaman terhadap pola hidup lama. Hal-hal yang dulu terasa aman, kini terasa sempit. Rutinitas yang dulu menenangkan, sekarang seperti membatasi napas. Bukan karena hidup memburuk, tapi karena jiwa bertumbuh lebih cepat daripada kebiasaan. Seperti pakaian lama yang masih bagus, tapi tidak lagi muat karena tubuh sudah berkembang. Tanda berikutnya adalah dorongan batin untuk bergerak, meski arah belum jelas. Ada keinginan belajar hal baru, membuka kemungkinan baru, atau memperbaiki kualitas hidup secara lebih serius. Kadang muncul sebagai mimpi, kadang sebagai rasa penasaran yang terus muncul, kadang sebagai ketertarikan tiba-tiba pada bidang tertentu. Dorongan ini bukan kebetulan. Ia adalah bahasa jiwa yang mengajak panjenengan melangkah lebih jauh dari batas lama. Relasi juga mulai mengalami penyaringan alami. Ada orang yang perlahan menjauh tanpa konflik besar. Ada pula yang hadir membawa pelajaran penting, kadang lewat kenyamanan, kadang lewat gesekan. Ini bukan soal siapa benar atau salah, tapi soal perbedaan frekuensi pertumbuhan. Jiwa yang naik kelas akan mencari lingkungan yang mendukung kedewasaan, bukan sekadar kenyamanan emosional. Selain itu, kepekaan intuisi semakin kuat. Panjenengan lebih cepat menangkap niat orang, lebih peka terhadap suasana, dan lebih sadar terhadap energi sekitar. Kadang firasat terasa semakin sering terbukti. Ini bukan untuk membuat curiga berlebihan, tapi untuk melatih kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Jiwa sedang diajak menggunakan rasa, bukan hanya logika. Pertanyaan hidup juga makin dalam dan eksistensial. Bukan lagi soal target materi semata, tapi soal makna, kontribusi, dan arah hidup. Aku ingin jadi manusia seperti apa? Apa yang ingin kutinggalkan sebagai jejak? Apakah hidupku sudah selaras dengan nilai batinku? Pertanyaan-pertanyaan ini menandai kedewasaan jiwa. Tidak semua orang sampai pada tahap ini. Namun bersamaan dengan itu, ketakutan lama sering muncul kembali. Takut gagal, takut kehilangan, takut tidak diterima, takut melangkah sendirian. Ini wajar. Setiap kenaikan level selalu disertai ujian mental dan emosional. Seperti anak yang belajar berenang, awalnya takut melepas pegangan, padahal air justru akan menopangnya. Tanda-tanda ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mengajak sadar bahwa sesuatu sedang dipersiapkan. Ketika panjenengan mampu membaca tanda-tanda ini dengan tenang, proses naik kelas tidak terasa sebagai ancaman, melainkan sebagai undangan pertumbuhan. Namun tentu, membaca tanda saja belum cukup. Ada ujian utama yang harus dihadapi oleh weton legi agar benar-benar bisa melangkah ke level berikutnya. Kita lanjutkan ke poin keempat. 4 ujian utama orang legi di fase ini. Sedulur, ketika seseorang benar-benar dipersiapkan naik kelas dalam hidup, ujian yang datang bukan selalu berupa masalah besar yang terlihat dari luar. Justru ujian paling berat sering terjadi di dalam batin. Bagi weton legi, ujian itu berkaitan langsung dengan kebiasaan lama, terlalu mudah mengalah, terlalu takut mengecewakan orang, dan terlalu lama menunda kejujuran pada diri sendiri. Legi memiliki hati yang tulus. Mereka ingin semua orang merasa nyaman. Namun niat baik ini kadang membuat mereka lupa menjaga dirinya sendiri. Di fase naik kelas, jiwa mulai meminta keseimbangan antara memberi dan menjaga batas. Inilah ujian keberanian mengambil sikap. Bukan sikap keras, bukan sikap egois, tetapi sikap jelas dan jujur. Jujur pada kebutuhan batin, jujur pada batas energi, dan jujur pada arah hidup. Banyak legi merasa bersalah ketika harus mengatakan,
tidak, atau memilih jalan berbeda dari harapan lingkungan. Rasa bersalah ini muncul karena pola lama mengaitkan nilai diri dengan penerimaan orang lain. Padahal kedewasaan sejati adalah mampu berdiri tegak tanpa harus selalu disetujui semua pihak. Sesepuh Jawa pernah berkata, "Wani ora disenengi demi benar, iku tandha wis diwasa." Berani tidak disukai demi kebenaran adalah tanda kedewasaan. Ujian berikutnya adalah keberanian melepaskan peran lama. Ada Legi yang selama ini dikenal sebagai penolong utama keluarga, pendengar setia, atau penyangga emosional banyak orang. Ketika mulai berubah, lingkungan bisa merasa kehilangan kenyamanan. Bisa muncul resistensi, sindiran halus, atau tekanan emosional. Disinilah Legi diuji, apakah akan kembali ke pola lama demi rasa aman, atau tetap melangkah demi pertumbuhan jiwa. Naik kelas juga berarti memikul tanggung jawab lebih besar terhadap kualitas hidup sendiri. Tidak lagi menyalahkan keadaan, tidak lagi berlindung di balik nasib, tapi mulai sadar bahwa pilihan kecil sehari-hari membentuk masa depan. Cara berbicara pada diri sendiri, cara mengelola emosi, cara memilih relasi, semuanya menjadi medan latihan kedewasaan. Dalam proses ini, Legi mungkin merasa lelah, bingung, atau bahkan rindu pada masa ketika hidup terasa lebih sederhana. Ini wajar. Setiap transformasi mengandung fase tidak nyaman. Seperti ulat yang harus melebur sebelum menjadi kupu-kupu, fase transisi sering terasa gelap dan membingungkan. Namun justru disitulah kekuatan baru sedang dibentuk. Jika Legi berani melewati ujian ini dengan kesadaran, hasilnya bukan sekadar perubahan lahiriah, tetapi kematangan batin. Mereka menjadi pribadi yang tetap lembut, tapi tidak rapuh. Tetap peduli, tapi tidak mengorbankan diri. Tetap rendah hati, tapi memiliki arah hidup yang jelas. Namun semua ini tidak terjadi otomatis. Diperlukan persiapan batin yang konsisten agar proses naik kelas berjalan lebih selaras. Maka dari itu, kita lanjut ke poin kelima, tentang cara menyiapkan diri menyambut energi besar ini. 5. Cara menyiapkan diri menyambut 2026. Sedulur, setelah memahami karakter Legi, membaca energi 2026, mengenali tanda-tanda naik kelas, dan menyadari ujian batin yang menyertainya, pertanyaan penting berikutnya adalah, apa yang bisa kita lakukan secara nyata? Persiapan bukan tentang melawan takdir, melainkan menyelaraskan diri agar tidak kaget saat gelombang datang. Seperti pelaut yang tidak bisa mengatur angin, tapi bisa mengatur layar. Langkah pertama adalah merapikan niat hidup. Banyak orang berjalan jauh tapi lupa arah. Luangkan waktu untuk bertanya dengan jujur pada diri sendiri. Apa yang benar-benar ingin kutumbuhkan dalam hidup ini? Kedamaian, kontribusi, kematangan, atau sekadar pengakuan? Niat yang jernih menjadi kompas batin saat perubahan datang. Tanpa niat yang jelas, manusia mudah terbawa arus ketakutan dan tekanan lingkungan. Langkah kedua adalah membangun keberanian jujur pada perasaan sendiri. Legi sering menyimpan emosi demi menjaga harmoni. Padahal emosi yang tidak diakui lama-lama menjadi beban batin. Belajar mengenali marah, sedih, kecewa, dan takut bukan untuk meledakannya, tetapi untuk memahami pesan yang dibawanya. Emosi adalah bahasa jiwa yang meminta perhatian, bukan musuh yang harus ditekan. Langkah ketiga adalah melatih ketegasan dalam keputusan kecil. Tidak semua keputusan harus besar dan dramatis. Justru keberanian dibangun dari langkah-langkah sederhana. Berani berkata jujur, berani memilih sesuai nilai, berani menunda yang tidak penting, berani menyelesaikan yang tertunda. Dari kebiasaan kecil ini, otot mental tumbuh, sehingga saat keputusan besar datang, batin sudah lebih siap. Langkah keempat adalah memperdalam koneksi spiritual sesuai keyakinan masing-masing. Bukan soal ritual berlebihan, tapi tentang menghadirkan kesadaran dalam keseharian. Doa, meditasi, zikir, tafakur, atau menyepi sejenak dari keramaian digital, membantu batin kembali jernih. Dalam keheningan, suara intuisi lebih mudah terdengar. Disitulah petunjuk sering hadir tanpa paksaan. Langkah kelima adalah merawat tubuh dan pikiran sebagai satu kesatuan. Jiwa yang ingin naik kelas membutuhkan wadah yang kuat. Pola tidur, pola makan, gerak tubuh, dan kualitas informasi yang dikonsumsi sangat mempengaruhi kejernihan batin. Tubuh yang lelah dan pikiran yang penuh distraksi membuat sinyal intuisi sulit terbaca. Terakhir, latih kelenturan hati. Tidak semua perubahan berjalan sesuai harapan. Ada kejutan, ada kehilangan,
ada penyesuaian. Kelenturan membuat kita tidak patah saat ditekan keadaan. Seperti bambu yang lentur menghadapi angin, bukan pohon kaku yang mudah tumbang. Dalam kelenturan itu, tumbuh kebijaksanaan menerima tanpa menyerah, bergerak tanpa memaksa. Dengan kesiapan batin seperti ini, 2026 tidak lagi terasa sebagai ancaman, tetapi sebagai undangan untuk bertumbuh. Legi tidak kehilangan kelembutannya, justru menyempurnakannya dengan ketegasan, kesadaran, dan keberanian hidup. Dari sinilah perjalanan naik kelas benar-benar dimulai, bukan sebagai paksaan, tapi sebagai kesadaran yang matang. Sedulur, dari seluruh perjalanan pembahasan tadi, kita bisa menarik satu benang merah. Weton Legi bukan sedang dihukum oleh zaman, tapi sedang dipanggil untuk bertumbuh. Kelembutan, welas asih, dan rasa damai yang selama ini menjadi kekuatan Legi tidak dihilangkan, justru sedang dimatangkan. Seperti buah yang manis, ia perlu waktu dan tekanan agar benar-benar masak, bukan sekadar terlihat indah di luar. Tahun 2026 hadir sebagai titik balik, karena ia membawa energi pemisahan antara kebiasaan lama dan kesadaran baru. Yang selama ini dijalani karena takut, akan mulai terasa sempit. Yang selama ini ditunda karena ragu, akan mulai menuntut keputusan. Yang selama ini dipendam dalam hati, akan mencari jalan keluar. Semua ini bukan untuk membuat hidup kacau, tapi untuk mengembalikan arah agar lebih selaras dengan panggilan jiwa. Naik kelas bukan berarti hidup langsung menjadi mudah. Justru seringkali tantangan terasa lebih nyata. Namun kualitas batin juga ikut naik. Cara memandang masalah lebih dewasa, cara menyikapi konflik lebih jernih, cara mencintai diri sendiri lebih sehat. Di titik ini, Legi belajar bahwa damai bukan berarti menghindari masalah, tapi mampu hadir utuh di tengah perubahan. Banyak orang takut berubah karena khawatir kehilangan identitas. Padahal yang benar-benar hilang hanyalah lapisan lama yang sudah tidak relevan. Inti diri tetap utuh, bahkan semakin kuat. Seperti logam yang ditempa api, panasnya memang tidak nyaman, tapi hasilnya lebih kokoh dan bernilai. Kalau panjenengan hari-hari ini merasakan kegelisahan halus, dorongan untuk berani, atau perubahan dalam cara berpikir, bisa jadi itu tanda bahwa proses naik kelas sudah dimulai lebih awal. Tidak perlu tergesa-gesa, tidak juga perlu melawan. Cukup hadir dengan kesadaran, kejujuran batin, dan keberanian kecil yang konsisten. Sesepuh Jawa sering mengingatkan, urip ora mung kanggo slamet, nanging kanggo migunani. Hidup bukan hanya untuk selamat, tapi untuk bermakna. Kenaikan kelas sejati bukan tentang status, harta, atau pengakuan, tapi tentang kualitas jiwa dalam menjalani hidup. Saya tutup dengan falsafah Jawa. Sapa sing wani ngowahi awake dewe, bakal nemu dalan anyar. Siapa yang berani mengubah dirinya, akan menemukan jalan baru. Monggo, kalau panjenengan punya pengalaman sebagai weton Legi, pernah merasakan perubahan besar, tulis di kolom komentar. Cerita panjenengan bisa jadi cermin dan penguat bagi yang lain. Jangan lupa tekan like, subscribe channel ini, dan bagikan ke sedulur yang mungkin sedang butuh pencerahan batin. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Salam Rahayu.